Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Yelvi Channel. Nah teman-teman, saat ini saya akan membuat video terkait dengan tugas kerja pamong belajar. Saya akan mencoba menjelaskan ke teman-teman semuanya yang masih gambling, masih bingung apa sih sebenarnya tugas pamong belajar itu, sama nggak sih sama guru gitu. Nah tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu, kemudian like, komen, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video aku berikutnya, oke? Nah, teman-teman semuanya, untuk video tentang tugas pamong belajar itu sepertinya sudah pernah saya buat ya, tapi mungkin kurang jelas atau bagaimana, maka akan saya coba jelaskan lagi. Ini juga berdasarkan request ya dari Kak Mulyati, oke? Butuh penjelasan terkait dengan pamong belajar itu kerjanya kayak gimana, soalnya saya masih blank gitu, tugas utamanya apa dan lain sebagainya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, tentang lokasi kerja terlebih dahulu. Untuk lokasi kerja itu kemungkinan besar ada di sanggar kegiatan belajar. Kalau yang belum tahu apa sih sanggar kegiatan belajar tuh, apa sanggar tari, beda ya teman-teman ya. Nanti boleh googling apa itu sanggar kegiatan belajar. Nah kemudian kalau tidak di SKB itu bisa saja di Dinas Pendidikan. Nanti sesuai dengan SK teman-teman ketika sudah lolos ya. Ketika sudah lolos P3K ataupun CPNS itu nanti akan kelihatan SK-nya di penempatannya di mana gitu. Tapi pada dasarnya harusnya ada di SKB teman-teman, karena untuk melaksanakan tupoksi itu bisa dilakukan hanya di SKB, tidak bisa di Dinas Pendidikan. Oke, akan saya coba jelaskan untuk lokasi kerja yang di SKB. Jam kerjanya Senin sampai Kamis jam 7 sampai setengah 4 sore, Jumat jam 7 sampai setengah 12. Ada juga yang Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 2, Jumatnya 7 sampai setengah 12, dan Sabtunya 7 sampai jam 2. Jadi ini jam kerjanya berbeda-beda di setiap daerah gitu ya. Next, jadi teman-teman, kalau dulu peraturan tentang pamong belajar itu tertuang dalam Permenpan RB nomor 15 tahun 2010, kemudian pada tahun 2023 ini per 1 Januari itu sudah diubah semuanya teman-teman. Jadi ada peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa seluruh peraturan ASN ya secara rinci itu direvisi. Tapi sejauh ini belum ada yang menjelaskan secara khusus bagaimana pamong belajar itu. Tapi saya cari-cari ada Permendikbud Ristek nomor 29 tahun 2023 bahwa pamong belajar itu ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Permenpan RB nomor 10 tahun 15 tahun 2010, mohon maaf. Nah itu teman-teman, jadi akan saya coba jelaskan sesuai dengan peraturan yang terbaru yang meskipun sama dengan peraturan yang lama. Jadi pamong belajar itu apakah juga merupakan guru ya? Beda ya teman-teman ya, pamong belajar dan guru itu berbeda. Pamong belajar itu pendidik non formal, kalau guru itu pendidik formal gitu. Kalau di sekolah formal sebutannya guru, kalau di sekolah non formal sebutannya pamong belajar. Lalu apa sih yang membedakan? Kalau guru itu ada sertifikasi, ada PPG ya. Kalau pamong belajar tidak ada. Kemudian kalau guru tugasnya mengajar, kalau untuk pamong belajar itu ada tugasnya selain mengajar ada pengkajian program dan juga pengembangan model begitu. Terus pembahasannya untuk pekerjaannya secara rinci seperti apa. Jadi di pamong belajar itu ada jadi di SKB itu ada pendidikan kesetaraan, keaksaraan, PAUD, kecakapan hidup atau life skill, taman bacaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, dan kepemudaan. Begitu teman-teman, ini sudah saya bagi di part-part ini, saya akan coba jelaskan satu persatu. Jadi pendidikan kesetaraan itu pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan ya. Ingat, di luar sistem persekolahan, oke? Namun kompetensi lulusannya dianggap setara dengan kompetensi lulusan pendidikan formal atau persekolahan setelah melalui ujian kesetaraan. Jadi memang pendidikan kesetaraan itu bukan di persekolahan ya. Bukan pendidikan formal, tapi untuk ijazahnya itu sama atau setara dengan teman-teman yang sekolah formal gitu. Jadi untuk pendidikan kesetaraan itu biasanya ada paket A setara SD, B setara SMP, dan C setara SMA. Tetapi tergantung daerahnya masing-masing teman-teman. Kalau misalkan
di tempat saya itu hanya ada paket B dan paket C. Kenapa? Karena paket A itu sudah tidak ada lagi peminatnya, sepertinya seperti itu. Karena kan sudah banyak sekali SD ya, teman-teman di sini. Banyak sekali SD, jadi orang-orang tuh SD itu udah pastilah gitu. Oke. Pekerjaannya apa ya, mengajar anak-anak gitu. Apa saya mengajar paket B dan paket C, Kak? Ya tergantung nanti pembagian kerjanya seperti apa. Itu teman-teman kalau sudah lolos jadi mau belajar, otomatis nanti biasanya pokoknya ya ini kayaknya semuanya itu bakal ngajar pendidikan kesetaraan. Gitu ya. Lalu ngajar mata pelajaran apa, Kak? Kayak gitu. Apakah sesuai dengan bidang saya? Belum tentu, teman-teman. Saya jurusan pendidikan luar sekolah ngajarnya adalah pelajaran sosiologi dan bahasa Indonesia. Jadi ingat, pamong belajar, apapun jurusannya, kita tidak mau tahu jurusan kamu apa, basic kamu apa, bisanya kamu apa. Karena pamong belajar itu semuanya harus bisa. Pelajaran apapun harus bisa, oke? Selanjutnya adalah keaksaraan, hal yang berkaitan dengan aksara atau menulis dan membaca. Nah, keaksaraan ini berhubungan dengan tulisan dan bacaan, teman-teman. Misalkan di daerah-daerah terpencil gitu ada yang masih kesulitan membaca dan menulis, itu masuk ke keaksaraan. Tetapi biasanya keaksaraan itu ada dua, teman-teman, dasar dan keaksaraan fungsional. Kalau keaksaraan dasar itu biasanya yang usianya udah lanjut. Kenapa? Karena usia-usia yang masih produktif, masih anak sekolah, itu biasanya sudah bisa membaca ataupun menulis karena mereka mengenyam pendidikan di paket atau di SD gitu. Jadi udah bisa. Tapi kalau untuk yang usia lanjut, biasanya dulu tidak sempat sekolah seperti itu. Jadi ada keaksaraan dasar, mengajarkan baca dan menulis. Kemudian apa itu keaksaraan fungsional? Itu adalah yang sudah bisa membaca dan menulis tapi tapi diajarkan keaksaraan itu untuk membuat seseorang itu lebih mandiri, ya, misal dalam hal pekerjaan, begitu. Kemudian PAUD, suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Ini yang jelas teman-teman udah pasti tahu lah ya PAUD seperti apa. Apakah saya nanti ngajar PAUD, Kak? Belum tentu ya teman-teman. Tergantung nanti kalau sudah masuk kerja itu seperti apa nanti pembagian kerjanya teman-teman ya. Mungkin juga ada yang, tapi saya basicnya PAUD, Kak. Saya jurusan PAUD. Ingat lagi, mau belajar tidak hanya mengajar sesuai dengan jurusan yang dulu dipelajari, tapi harus semuanya bisa, gitu ya. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill, itu apa sih, Kak? Gitu. Salah satu program pendidikan non formal yang memiliki peran penting dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Jadi kalau PKH itu masing-masing Jadi gini, sebutan di masing-masing SKB itu berbeda, teman-teman. Ada yang nyebutnya PKH ya, atau pendidikan kecakapan hidup, ada yang menyebutnya life skill. Kalau di SKB saya sebutannya adalah PKH gitu. Jadi setiap tahun itu beda-beda juga untuk kegiatan PKH-nya. Ada PKH menjahit, PKH massage, kemudian PKH hantaran, PKH tata kecantikan, tata boga, dan lain sebagainya. Nanti ditentukan dengan anggaran yang didapat begitu. Tapi ini pasti dilakukan, teman-teman. Apa terus saya nggak bisa tuh, Kak, jadi instruktur, saya nggak bisa ini. Gampang, nanti teman-teman nanti akan ada instrukturnya sendiri gitu ya. Pokoknya pikir slow aja teman-teman kalau tentang PKH. Bayangin aja tentang pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Next, Taman Bacaan Masyarakat. TBM itu like perpustakaan ya kalau di sekolah formal. Tapi kalau di kita namanya Taman Bacaan Masyarakat. Terus ngapain sih, Kak? Apa kita jaga perpustakaan? No, nggak sebatas itu ya teman-teman. Nggak sebatas cuman jaga buku, cuman nata buku, jaga perpus. Enggak, teman-teman. Tapi Taman Bacaan Masyarakat itu bagaimana caranya kita untuk memberikan edukasi tentang literasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya. Entah bagi anak-anak, remaja, orang tua, muda, dewasa, ya pokoknya semuanya teman-teman ya. Misalkan dari buku menjadi karya, even membaca buku digital atau yang lain sebagainya ya. Jadi ini juga ranah kerja pamong belajar teman-teman. Terus misal bingung, Kak, tapi aku nggak suka baca tuh, Kak, gimana? Ya gimana ya, ya pokoknya ya gitu. Jadi teman-teman pokoknya kalau misalkan taman bacaan itu kita harus memberikan literasi, mengajarkan literasi ke masyarakat gitu ya. Suka nggak suka membaca, pokoknya Kak, yang namanya taman bacaan masyarakat itu harus bersifat menyenangkan biar anak-anak tuh nggak memandang buku selalu dengan hal-hal yang membosankan, oke?
Next, pemberdayaan perempuan ya. Pemberdayaan perempuan, kenapa sih perempuan itu harus dibuat berdaya? Jadi ini, kalau misalkan ada stereotip ya, ada stereotip negatif tentang masyarakat, tentang perempuan, bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak sekuat laki-laki, seperti itu. Jadi kita memberdayakan perempuan untuk menepis semua pernyataan-pernyataan seperti itu teman-teman, pernyataan-pernyataan buruk dan jelek terkait dengan perempuan, biar perempuan itu bisa meningkat rasa percaya dirinya, berperan dan berpartisipasi aktif dalam membangun kemampuan dan konsep diri. Untuk kegiatannya apa Kak? Banyak banget kegiatannya teman-teman. Misalkan ada pelatihan merajut seperti itu untuk teman-teman biar berdaya, nanti hasil rajutannya bisa dijual dan lain sebagainya. Pokoknya kita berdayakan perempuan melalui menggunakan barang-barang ataupun sumber daya alam yang ada di sekitar kita gitu. Next, pemberdayaan masyarakat. Ini sama teman-teman ya, ini sama tapi ini lebih general teman-teman, nggak hanya perempuan, tapi semua masyarakat itu juga berhak untuk diberdayakan. Apalagi tugas kita pamong belajar itu harus mampu memberdayakan masyarakat gitu, menggunakan itu tadi alat-alat ataupun bahan yang berasal dari lingkungan sekitar gitu ya. Kepemudaan apa sih Kak? Berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Jadi kepemudaan itu biasanya kita bisa kerjasama dengan Karang Taruna. Nanti Karang Taruna itu misal diajak untuk berkebun, terus diajak untuk apa ya, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman Karang Taruna biar mereka itu bisa lebih berdaya lagi, bisa lebih aktif lagi gitu. Biar mereka misal cenderung anak-anak muda sekarang itu sukanya cuman nongkrong-nongkrong aja gitu misalkan. Terus kita berdayakan daripada mereka cuma nongkrong, coba kita ajak untuk berdaya lagi, lebih bermanfaat lagi misalkan dengan membuat suatu produk tertentu untuk kemudian diperjualbelikan. Seperti itu ya contohnya. Nah, ternyata itu saja teman-teman ranah kerja Pamong Belajar. Kalau dipikir-pikir, wah banyak sekali pekerjaannya. Lalu gimana? Saya masih harus mengajar, saya masih harus melakukan kegiatan ini itu. Ya memang seperti itu, tapi itu yang bikin kita berbeda dengan guru teman-teman. Kenapa? Karena kalau guru kan ngajar, berangkat, ngajar, pulang. Setiap hari diulang-ulang seperti itu. Bahkan ada minimal jam ngajar ya dalam satu minggu, kalau tidak salah ada 24 jam. Sedangkan kita itu kalau mau belajar tidak ada minimal jam ngajar. Kalau misal lagi free, misalnya saya Senin itu jam 1-2 ngajar sosiologi, kemudian jam 3-4 itu free time, jadi saya bisa mengerjakan yang lain, misalkan persiapan untuk PKH ataupun monitoring ke mana gitu. Jadi memang sering-seringnya kalau saya itu jalan-jalan, ya nggak sering banget sih. Kalau misalkan event ada kegiatan yang memang mengharuskan kita untuk keluar dari kantor dengan tujuan untuk monitoring, evaluasi dan lain sebagainya, kita pasti lakukan itu. Jadi kita memang kalau dianggap jalan-jalan terus ya memang itu kerjaan kita ya, mau bagaimana lagi gitu. Pokoknya saya doakan teman-teman yang sedang berjuang bisa lolos dan kita bisa bergabung di Ikatan Pamong Belajar Indonesia. Oke? Semangat belajar teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada request yang lain, boleh follow IG saya, nanti saya akan usahakan untuk membahas satu persatu. Terima kasih.